Halo semua, yuk kita kembali membaca buku Hal Mengikuti Jejak Kristus karangan Thomas A. Kempis yang diterjemahkan oleh Monsignor J. O. H. Padma Seputra PR. Kali ini kita akan membaca Hal Merenungkan Kematian. 1. Tidak berapa lama lagi telah tamatlah riwayat hidup kita di dunia ini. Maka hendaklah kita selidiki bagaimanakah keadaan kita. Hari ini kita hidup, tetapi besok kita tak ada lagi. Dan jika kita telah lenyap dari muka pandangan umum, maka lekas lenyaplah kita juga dari perhatian orang. Oh, alangkah bodoh dan kerasnya hati manusia, yang hanya memikirkan keadaan sekarang saja dan tak bersiap-siap akan waktu yang akan datang. Dalam segala perbuatan kita, hendaklah kita bersikap seakan-akan kita hari ini juga akan meninggal dunia. Jika kita mempunyai suara kalbu yang bersih, kita tak akan begitu takut kepada kematian. Lebih baik kita menghindari dosa daripada menghindari maut. Jika kita hari ini tidak siap, bagaimanakah kita dapat siap pada hari esok? Hari besok tidaklah tentu, dan bagaimanakah kita tahu bahwa kita masih akan mengalami hari esok? 2. Apakah gunanya mempunyai hidup yang panjang jika kita hanya sedikit memperbaiki hidup kita? Hidup panjang tak tentu membawa perbaikan, bahkan kerap kali malahan menambah kesalahan saja. Alangkah bahagia kita bila kita dapat hidup baik satu hari saja di dunia ini. Banyak orang menghitung hari-hari sesudah mereka bertobat, tetapi ternyata bahwa hanya sedikit perbaikan terdapat padanya. Bila kematian itu dianggapnya menakutkan, maka hidup lebih lama mungkin lebih berbahaya. Bahagialah mereka yang selalu ingat akan saat kematian dan tiap hari mempersiapkan dirinya akan kematian itu. Apakah kita sudah pernah lihat orang yang sedang meninggal? Hendaklah kita ingat bahwa kita pun akan mengalami keadaan semacam itu juga. 3. Bila kita menginjak waktu pagi, janganlah kita berani menentukan bahwa kita akan mengalami waktu malam. Bila kita menginjak waktu malam, janganlah kita berani pula menentukan bahwa kita masih akan mengalami waktu pagi. Kita harus selalu siap sedia, dan hidup kita hendaknya demikian, hingga maut tidak menemui kita dengan tiada bersedia. Banyak orang menemui ajalnya sekonyong-konyong dan mendadak. Sebab pada waktu yang tidak disangka-sangka, Putra Manusia akan datang. Bila mana waktu yang terakhir telah datang, maka kita akan berlainan pandangan kita terhadap waktu yang telah silap. Dan kita akan sangat menyesal bahwa kita telah banyak lalai dan tidak hati-hati. 4. Alangkah bahagia dan bijaksanalah orang yang sekarang berusaha mempunyai tingkah laku yang diharapkannya pada waktu kita menemui ajalnya. Kita sungguh boleh mengharapkan ajal yang bahagia bila kita sudah mengabaikan barang duniawi sama sekali, mempunyai keinginan yang bernyala-nyala untuk maju dalam kebajikan, cinta akan peraturan biara, benar-benar bertapa dengan sekuat tenaga, taat dengan segala suka hati, menyangkal diri sendiri, lagi pula menerima dengan sabar segala kesukaran demi kasih akan Kristus. Selama kita dalam keadaan sehat, kita dapat berbuat banyak kebaikan, tetapi kita tidak tahu apakah yang masih dapat kita lakukan bila kita jatuh sakit. Sedikitlah orang yang karena sakit menjadi lebih baik dalam hatinya. Seperti mereka yang banyak mengadakan ziarah, jarang menjadi suci. 5. Janganlah kita banyak berharap pada sahabat dan kaum keluarga kita, dan hendaklah kita jangan menunda usaha kita untuk mencapai bahagia yang kekal.
sebab orang-orang yang akan lupa kepada kita lebih cepat daripada dugaan kita. Lebih baik kita sekarang juga berjaga-jaga dan mengumpulkan pekerjaan baik sedia payung sebelum hujan untuk waktu yang akan datang daripada mengharapkan bantuan orang lain. Bila kita sekarang tidak memperhatikan keperluan kita sendiri, siapakah yang akan memperhatikan kita di kemudian hari? Sekaranglah waktu yang sangat berharga. Sekaranglah saat yang bahagia. Sekaranglah saat yang diperkenan Allah. Tetapi alangkah sayangnya bahwa waktu ini tidak kita pergunakan lebih baik. Sedang mestinya saat ini adalah kesempatan untuk memperoleh harta yang kekal. Sekali datanglah saatnya bahwa kita ingin benar mengalami satu hari, bahkan 1 jam saja untuk memperbaiki diri kita, dan kita tiada tahu apakah kita akan memperoleh kesempatan itu. 6. Lihatlah sahabatku, kita akan terlepas dari bahaya dan ketakutan yang besar jika kita sekarang sudah selalu memperhatikan keadaan kita dan selalu ingat akan kematian. Maka hendaklah kita berusaha hidup sedemikian rupa hingga kita pada saat meninggal dunia lebih merasa gembira daripada merasa takut. Hendaklah kita sekarang belajar mati bagi dunia supaya dengan demikian kita dapat hidup beserta Kristus. Siksalah badan kita sekarang dengan berbuat tata agar kita dapat teguh dalam harapan kita. 7. Hai orang dungu, mengapa kita mengira bahwa kita akan hidup lama, sedangkan kita kini tak tentu akan 1 hari saja. Betapa banyaknya orang yang tertipu dan sekonyang-konyang meninggal dunia. Betapa sering kita dengar orang berkata, ia mati ditusuk pedang, ia tenggelam, dan ia jatuh dari atas dan patah tulang punggungnya. Yang lain mati di tengah makan, dan si anu mati di tengah permainan. Orang itu mati terbakar, orang ini mati terburu. Yang lain mati kena penyakit pes, dan yang lain lagi karena dibunuh orang. Demikianlah akhir segenap manusia adalah kematian, dan hidup manusia lalu bagaikan bayangan. 8. Siapakah yang akan masih ingat kepada kita bila kita sudah meninggal? Dan siapakah yang masih akan berdoa untuk kita? Maka sahabatku, kerjakanlah sekarang apa yang dapat kau kerjakan, sebab kita tidak tahu bila mana akan kita meninggal dan apakah yang akan kita alami sesudah mati. Hendaklah mengumpulkan harta yang tak dapat binasa selama kita sekarang masih ada kesempatan. Janganlah kita memikirkan bermacam-macam hal selain kebahagiaan kita, dan hendaklah hanya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Carilah sekarang sahabat-sahabat dengan menghormati orang-orang kudus dan dengan meniru pekerjaannya, agar supaya kita bila telah meninggal dunia dapat diterima dalam kemah-kemah yang kekal. 9. Hendaklah kita di dunia ini berlaku sebagai orang yang sedang berpergian dan sebagai orang asing yang tak ada sangkut pautnya dengan soal-soal duniawi. Hati kita hendaknya bebas dari dan diarahkan kepada Allah, karena kita di sini tidak mempunyai tempat tinggal yang kekal. Kirimkanlah tiap hari doamu dan keluh kesahmu dengan air mata yang bercucuran kepadanya, agar jiwa kita setelah kita meninggal pantas memperoleh kebahagiaan beserta Tuhan. Semoga demikianlah hendaknya. Demikianlah bacaan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan membaca mengenai hal pengadilan yang terakhir dan hukuman-hukuman dosa. Terima kasih sudah membersamai membaca buku mengenai hal mengikuti jejak Kristus. Terima kasih semuanya.